masuk inbox, aku klik menu wireless. Di situ aku double klik bulan 1. Lalu di tab wireless aku pastiin mode di set ke station. Setelah itu aku klik tombol scan buat nyari wifi. Dari daftar wifi yang muncul, aku pilih wifi yang sama dengan yang dipakai Vici. Lalu aku klik connect. Selanjutnya aku masuk ke tab security profile buat bikin profile baru. Terus di bagian mode aku ganti ke dinamik. Lalu aku centang WPA2 ETSK. Lalu di kolom WPA2 di shared key aku masukin password wifi. Kalau sudah itu aku klik OK. Setelah profil jadi, aku balik lagi ke bulan 1 di bagian security profile. Aku pilih profil yang tadi dibuat. Lalu aku klik OK dan nunggu sampai status berubah jadi connection. Kalau wifi sudah connect, aku masuk ke menu IP, lalu DHCP client. Aku tambah interface, aku pilih bulan 1, lalu klik OK. Kalau statusnya sudah, masukkan ke menu IP address, tambahkan IP address 11.0.0.1/24. Interface-nya Ether 2. Lalu klik apply OK. Setelah itu masuk ke menu IP firewall NAT, tambahkan rule NAT baru. Lalu bagian out interface pilih bulan 1. Untuk Asian ubah menjadi secure, kemudian klik apply OK. Pengaturan ini supaya jaringan lokal bisa terhubung ke internet. Selanjutnya masuk ke menu IP DNS. Di sini centang allow remote request, lalu klik apply dan OK, supaya kalian bisa dipakai DNS dari router. Berikutnya masuk ke menu IP pool, tambahkan pool baru, lalu isi name dengan jaringan. Pada bagian address, isi rentang IP 192.168.10.2 sampai 192.168.10.100. Kalau sudah, apply, lalu OK. Setelah address pool sebelumnya dibuat, selanjutnya kita tambahkan satu pool lagi untuk jaringan 2. Masuk ke menu IP pool, lalu klik tambah. Pada bagian name isi dengan jaringan 2. Kemudian pada bagian address isi rentang IP 192.168.20.2 sampai 192.168.20.100. Setelah semua diisi, klik apply lalu OK. Dengan pengaturan ini, klien yang terhubung ke jaringan 2 akan mendapatkan IP secara otomatis dari rentang alamat tersebut. Masuk ke menu IP DHCP server, lalu klik tambah untuk membuat DHCP server baru. Pada bagian interface, pilih Ether 2, kemudian pada bagian address isi dengan IP 192.168.10.1. Untuk address pool, ubah dan pilih jaringan 1 yang sudah dibuat sebelumnya. Jika sudah sesuai, klik apply, lalu OK. Masih di menu IP DHCP server, klik tambah lagi untuk membuat DHCP server baru. Pada bagian interface pilih Ether 3, kemudian pada bagian address isi dengan 192.168.20.1.
Untuk address pool, pilih jaringan 2. Jika semua sesuai, klik apply lalu OK. Dengan pengaturan ini, router sekarang memiliki 2 DHCP server. Ether 2 menggunakan jaringan 1, Ether 3 menggunakan jaringan 2. Setelah DHCP server dibuat, langkah berikutnya adalah mengatur bagian network. Masuk ke menu IP DHCP server, lalu klik tab network, klik tab tambah untuk membuat network baru. Pada bagian IP address, isi dengan 192.168.10.0/24. Kemudian isi gateway-nya dengan 192.168.10.1. Untuk next mask-nya isi 24. Lalu pada DNS server isi 101.0.0.1. Jika semua sudah sesuai, klik apply lalu OK. Masih di menu IP DHCP server, pilih tab networks, klik tambah lagi untuk menambahkan network kedua. Pada bagian IP address isi dengan 192.168.20.0/24. Kemudian isi gateway-nya dengan 192.168.20.1. Untuk next mask-nya itu isi 24. Lalu pada DNS server isi 101.0.0.1. Setelah semua data diisi, klik play lalu OK. Dengan pengaturan ini, klien di jaringan 2 akan mendapatkan IP, gateway, dan DNS sesuai jaringan secara otomatis. Lalu ke sistem, lalu klik reboot. Yes. Tunggu beberapa saat sampai router menyala kembali. Setelah router aktif, konfigurasi DHCP server sudah siap digunakan dan bisa langsung dilakukan pengujian pada klien. Klik ET1, lalu pada bagian name ubah menjadi relay. Setelah itu klik apply lalu OK. Selanjutnya klik Ether 2 dan ubah nama menjadi LAN 1. Lalu klik apply dan OK. Kemudian klik Ether 3 ubah nama menjadi LAN 2. Setelah itu klik apply dan OK. Masuk ke menu IP address, lalu klik tambah. Pada bagian address isi dengan 101.0.0.2/24. Kemudian pada bagian interface pilih relay. Klik apply lalu OK. Yang kedua, addressnya 192.168.10.1/24. Interface-nya LAN 1. Lalu yang ketiga, addressnya 192.168.20.1/24. Interface-nya LAN 2. Lalu apply dan OK. Masuk ke menu sistem lalu klik identity. Pada kolom identity ubah nama menjadi router. Setelah itu klik apply
lalu oke. Setelah masuk ke menu sistem, user pilih user yang akan digunakan. Lalu pada bagian password, masukkan password yang sederhana dan mudah diingat supaya tidak lupa saat login. Setelah password diisi, klik apply lalu oke. Lalu ke sistem lalu reboot. Yes. Lalu klik connect. Buka IP. Masuk ke menu IP lalu pilih DHCP server. Kemudian klik tabak DHCP relay. Klik tambah untuk membuat relay baru. Pada bagian nama isi dengan relay 1. Kemudian pada interface pilih WLAN 1. Untuk DHCP server isi dengan 111.0.0.1. Lalu pada local address isi 192.168.10.1. Setelah DHCP relay aktif, selanjutnya kita buat NAT supaya kalian bisa akses internet. Masuk ke IP firewall NAT, lalu klik tambah. Pada tab general ubah out interface menjadi relay. Lalu pindah ke tab action. Pilih make sure lalu apply oke. Masuk ke menu IP DNS. Pada bagian server masukkan IP 11.0.0.1 dan dynamic server itu bawahnya 8.8.8.8. Selanjutnya centang allow remote request supaya kalian bisa menggunakan DNS dari router. Lalu cross, lalu klik plus. Ke general, lalu isi 11.0.0.1. Lalu apply oke. Lalu ke reboot, klik yes. Setelah perangkat tersambung ke jaringan, kita buka browser, lalu ketik YouTube, terus tunggu sampai halaman atau video muncul. Kalau muncul berarti koneksi internet sudah jalan.